Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Dia akan mengumpulkan massa yang jenisnya berbeda dengan massa yang dikumpulkan oleh Partai Nasdem. Apakah dua jenis massa ini, massa Anies itu adalah massa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini. Massanya Nasdem adalah massa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Siapa yang tidak terkejut dengan omongan pedas Bang Fahri? Karena seperti kita tahu, Bang Fahri, PKS, Demokrat selama ini berada dalam kelompok yang sama. Namun tiba-tiba Bang Fahri menyampaikan deklarasi tanggal 10 November sudah gagal gara-gara Bandar belum sepakat. Entah kenapa ya, semenjak Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya, justru badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya misalnya yang terbukti ini, gagalnya deklarasi pada tanggal 10 November ini lantaran belum ada kesepakatan dari pihak Bandar. Fahri cukup berani menyatakan bahwa batalnya deklarasi Anies dan pasangannya maupun deklarasi koalisi perubahan dikarenakan Bandar mereka belum deal. Statement ini bukan hanya keras, tetapi juga pedas. Pernyataan Fahri disampaikan dalam sebuah acara talkshow, sebuah media online. Pun seperti masyarakat tahu, Anies sebenarnya cukup dekat dengan Fahri Hamzah sebelumnya. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS akan melakukan deklarasi koalisi perubahan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capresnya. Ya tapi sayang, rencana deklarasi tersebut ya ternyata tidak jadi alias batal. Fahri Hamzah soal Nasdem usung Anies Baswedan, itu perjudian. Partai Nasdem saat ini dipastikan akan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Sekarang ini, ex-gubernur DKI Jakarta itu pun sudah memulai safari politiknya ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Menanggapi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah menilai hal itu adalah sebuah perjudian. Fahri menilai selama ini Nasdem berkampanye untuk melawan oposisi yang bukan adalah masanya Anies Baswedan. Kemudian Fahri pun menilai dari sisi segmentasi elektoral pendukung yang mana kata dia, pendukung Anies dan Nasdem sangat berbeda jauh. Lebih lanjut, dari sisi pendukung Anies Baswedan mantan Ketua DPR RI periode 2014 sampai 2019 itu menilai bahwa bisa saja pendukungnya beralih ke kandidat lainnya. Pasalnya, baik Anies ataupun Nasdem akan mengumpulkan massa dengan jenis yang berbeda. Capres Gelora. Sementara itu, Partai Gelora terang Fahri masih belum menentukan siapa bakal didukung sebagai Capres 2024 mendatang. Fahri menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus untuk perbaikan internal. Ia menyarankan agar kedepannya setiap partai politik yang ada harus lebih berani untuk mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden. Fahri pun menilai saat ini parpol tidak berani untuk mencalonkan ketua umumnya lantaran tidak memiliki popularitas yang tinggi. Survei LSI, kasus korupsi pembelian lahan bikin program DP 0 rupiah direspons negatif. Lembaga Survei Indonesia menggelar survei opini publik atas kerja 5 tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Survei ini menjaring pendapat warga Jakarta atas program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Anies. Berbagai program tersebut seperti transportasi umum yang terintegrasi di Jakarta, Jakarta International Stadium, Tebet Eco Park, OKOC, naturalisasi sungai, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kartu kesejahteraan, lomba balap Formula E, dan hunian DP 0 rupiah. Survei LSI ini dilakukan pada 8-14 Oktober 2022 dengan melibatkan 610 responden berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Sampel diambil menggunakan metode multistage dengan margin of error kurang lebih 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Semua program tersebut mendapat nilai yang positif atau baik dari responden. Namun ada satu program yang mendapatkan respon negatif yaitu tentang program hunian DP 0 rupiah kurang dari 50% menilai positif. Jayadi Hanan menyampaikan bahwa program ini
populer di banyak kalangan masyarakat, namun penilaian positif atas program ini paling rendah dibandingkan dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya dugaan tindakan korupsi pada program hunian DP 0 rupiah tersebut. Hanya 23% yang mengetahui ada dugaan korupsi dalam program ini. Kasus korupsi yang tersangkut dengan program DP 0 rupiah ini adalah kasus pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 4,2 hektar. Kasus ini menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yori, Cornelis Pinontoan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Maret 2021 silam. Polarisasi di masyarakat masih terjadi. Nasdem sebut rekonsiliasi usai Pilpres 2019 gagal. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut polarisasi di masyarakat imbas dari Pilpres 2019 masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga ke Pilpres 2024. Willy menyebut hal ini sebagai dampak gagalnya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019. Willy menjelaskan dibutuhkan upaya serta itikat yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan pada Pilpres 2024. Menurut Willy, salah satu solusinya dengan memilih pemimpin Indonesia dari kalangan negarawan alih-alih politikus. Menurut Willy, negarawan memiliki prinsip yang berbeda dengan politikus. Negarawan, kata Willy, percaya dengan kewajiban politik saat mereka berkuasa. Proyek Persatuan Nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan. Adapun saat ini Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Anies merupakan tokoh politik yang tidak tergabung dengan partai manapun saat ini. Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional yang dilakukan oleh Forum 2045 bersama organisasi guru besar di Akademia se-Indonesia di UGM, Yogyakarta, polarisasi di masyarakat masih terjadi pasca Pilpres 2019. Adapun akademikus yang terlibat dalam diskusi itu antara lain Neurosains Roslan Husni Hasan, sosiolog Robertus Robert, pakar politik Erlangga Pribadi Kusman, praktisi telematika MS Manggalani, hingga pakar komunikasi Masa Wahyu Riyawanti. Kajian lembaga tersebut bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin tidak serta-merta menyatukan publik luas dalam kerjasama yang produktif. Fakta itu mengindikasikan sebelum adanya upaya serius dari berbagai kalangan untuk merajut persatuan bangsa yang terkoyak oleh perkubuan politik. Ketua Forum 2045, Untoro Haryadi, menyebut ajakan rekonsiliasi dan reintegrasi bangsa menjadi sangat relevan mengingat Pilpres 2024 sebentar lagi. Menurut Untoro, rekonsiliasi dapat mengantisipasi perpecahan sebelum pesta politik itu dimulai dan meredam wacana politik identitas yang praktiknya kembali marak belakangan ini. Anies Baswedan bertemu Gibran Rakabuming di Solo. PDIP ada udang di balik batu. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah menilai ada maksud tertentu dari Anies Baswedan kala menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bertemu di Solo pagi tadi. Menurut Said, pertemuan ini merupakan cara Anies agar lebih dikenal publik. Said menilai Anies memanfaatkan Gibran Rakabuming untuk kepentingannya sendiri. Menurut dia, Anies sedang mencari keuntungan politik untuk 2024. Adapun pujian Anies kepada Gibran, kata Said, dilontarkan karena Anies tidak punya kinerja. Saat ditanya apakah pertemuan Anies dengan Gibran membahas pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Said mengatakan bahwa Anies tidak punya partai. Di sisi lain, kata dia, Gibran adalah kader PDIP. Oleh sebab itu, ia menampik jika Anies menjadi kingmaker di DKI dan menyebut pendekatan Anies ke Gibran merupakan trik memecah belah PDIP. Said menegaskan partainya belum memutuskan sosok yang bakal disodorkan menjadi calon gubernur DKI pada 2024. Dia mengatakan keputusan ini sepenuhnya diserahkan pada partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gubernur dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo Selasa 15 November 2022 pagi. Pantauan Tempo, Gibran tiba di Hotel Novotel Solo pada sekitar pukul 7.45 WIB, langsung disambut Anies yang sudah berada di hotel itu. Keduanya kemudian menikmati sarapan pagi sembari mengobrol di resto hotel setempat selama sekitar 1 jam. Ditemui awak media, seusai sarapan bersama, baik Anies maupun Gibran membantah ada pembahasan seputar politik dalam pertemuan mereka itu. Anies mengemukakan pertemuannya dengan Gibran pagi itu dalam rangka silaturahmi, bahas soal kota Solo hingga transportasi umum.
Menurut Anies, obrolannya dengan Gibran tak lepas dari kondisi dan perkembangan kota Solo saat ini. Senada dengan Anies, Gibran juga menuturkan pertemuannya dengan Anies lebih banyak berbagi cerita dan pengalaman, serta menyinggung masalah pengelolaan kota termasuk diantaranya soal transportasi umum. Anies menilai Gibran sebagai wali kota Solo telah menunjukkan banyak hal positif. Saat dimintai pendapat tentang Gibran yang dianggap oleh beberapa kalangan layak untuk maju dalam ajang Pilgub DKI Jakarta, Anies mengatakan bahwa Gibran sendirilah yang paling tahu layak atau tidaknya untuk maju.